Dunia, bersiaplah untuk menyambut kedatangan Onyx di M7. Satu slot sudah kalian dapatkan. Perjuangan untuk mendapatkan slot M7 akhirnya kalian dapatkan. Sans mendapatkan slot kembali untuk M7. Sans sendiri, gimana Sans hari ini? Oh ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa kelarin game ini 3-2 dan kita udah amanin tiketnya juga. Dan yang pastinya ya pasti senang banget lah. Terus ya tinggal fokus besok dulu sih, baru kita fokusin di M Series. Ya kita masih ada match lah. Ya lusa. Oke, lusa karena kemenangan hari ini membuat kalian langsung advance to grand final juga. Menjadi grand finalis pertama, jalan mulus didapatkan oleh Onyx, tetap bertahan di upper bracket. Dan kalau ngebahas tentang final upper bracket ini, San, kenapa ini terlihat begitu intens dan alot? Baik. Kenapa kayak gamenya tuh susah banget, matchnya susah? Di ininya sih, di late gamenya sih, dia lumayan bagus juga. Terus ya dia emang bagus juga kan di late game hero-nya. Jadi permasalahannya di late game sih, sama kita nggak ada salah beberapa inilah mistake yang kita bikin. Oke, jadi ada momen-momen di mana late game, tapi late game alter ego. Kita ngeliat biasanya kalau alter ego tuh berfokusnya dengan permainan barbar mereka, permainan seruduk mereka. Dan gimana kalian merespon itu, San? Ya sebenarnya udah biasa sih, kalau Ayah emang bagus di early-nya juga kan. Dan kalau bisa kita amanin yang di early-nya, itu pasti kita mid game udah pasti aman sih. Jadi kita fokusnya emang dari early juga, jadi step by step juga sih. Step by step, tapi ada tadi momen comeback di game yang keempat, apalagi khususnya ke game ketiga tadi bener-bener kayak kalian udah owning, tiba-tiba alter ego mulai mengejar. Di game oh ya, yang mungkin yang dibawa apa ya? Kayak kurang target sih mungkin, yang terakhir itu yang pas aku pakai Kimi. Terus emang kayaknya jelek juga warnya dibawa, jadi ya emang kesalahannya di situ juga sih. Satu buyar 12. Ya langsung kena N. Tiba-tiba kena N, tapi yang gak berakhir di sini ketika dari UPI sendiri kita ngeliat momen kalian udah ngedapetin 2-0. Udah denger dari beberapa pro player, ternyata momen ketika mendapatkan 2 poin kemenangan tinggal 1 lagi menang itu adalah momen-momen yang menegangkan untuk tim yang lagi keadaan menang. Tadi kalian ngedapetin momen itu juga nggak? Pas udah 2-0 tuh. Gimana Bude? Kan kalian udah 2-0. Oke. Nah biasanya tuh kalau udah tinggal 1 game lagi, itu tuh biasanya ke bawah hype, terus juga lebih tegang karena tinggal 1 game lagi gitu. Enggak sih, itu dari alter ego juga kan. Mereka pada jago kan player-playernya, jadi bisa ngebalikin gitu. Oke, jadi keadaan dari Onyx sendiri game 1, 2, 3, 4, 5 itu stabil terus atau ada momen up and down ya Ubi? Ada naik turun lah kita lah. Boleh dikasih tahu gimana pada saat kalian naik, bisa menetralkan kembali di bawah, bisa naik lagi? Yang pasti kalau kita lagi di bawah, cepet-cepet reset sih. Buat next game-nya gimana. Cepet-cepet reset dan ngelihat hari ini Upi balik lagi. Kita akan melihat Onyx ke international stage lagi Upi. Ya apa ya, alhamdulillah lah bisa ke internasional lagi. Alhamdulillah, kerja keras. Dan ngebahas tentang hari ini, kita melihat momen begitu intens. Tapi kalau ngebahas tentang keintensan ini, Kiboy melihat lawanmu kali ini Alex. Alex banyak banget melakukan momentum-momentum juga, Kiboy. Dan gimana sih kamu menghadapi seorang Alex dengan alter ego, permainan yang begitu barbar juga? Ya kalau dari gue liatnya Alex lumayan barbar banget lah. Jago juga, agresif, cuman ya gue gak mau kalah lah sama yang Buddha-Buddha. Yang veteran juga masih ingin berperan. Tapi kalau dari Kiboy, ini 5 game intens banget untuk Onyx. Kemarin pun juga intens banget.
Apa nih yang membuat di playoff ini terasa begitu ketat, begitu berat? Ya kalau dari gua mungkin tim-tim Indo sekarang lebih improve banget lah, kayak belajar banget juga, kayak ya gue seneng lah karena siapapun yang wakilin M7 bareng kita jadi kuat kan. Jadi buat di Inter ya kita banyak tim yang kuat lah di Indo. Nah, kalian sudah pernah merasakan melawan EVOS dan juga Alter Ego. Sama-sama 5 game, sama-sama kalian kalahkan juga. Tapi kalau dari Keyboy, siapa nih potensi besar untuk menemani kalian? Siapa aja sih, cuman kalau gue lihat mungkin AE aja lah. AE, apa nih yang mungkin membedakan AE dengan EVOS? Kalau AE kan belum pernah bareng kita lah, internasional. Mau cobain teman baru ya? Iya, cuma sama aja sih, siapa aja lah. Yang terbaik aja pasti. Yang terbaik. Tapi ngebahas yang terbaik, kita banyak banget momen ngeliat Skylar. Skylar, dengan meta sekarang, dengan momen sekarang, babak playoff ini dengan versatile-nya hero, marksman, fighter, Skylar. Lebih nyaman mana Skylar? Semuanya sih MM, AG sama Fighter. MM, AG, fighter semuanya gas. Ya. Tapi di meta sekarang, di babak playoff ini, apa sih yang memang harus difokuskan seorang full trainer, tim Onyx juga, khususnya ngelawan Alter Ego. Lawanmu adalah Arvi hari ini juga. Seru sih, soalnya tadi juga kan gua ngelawan dia lumayan strong lah di landing phase dia. Laning phase. Tapi ketika momen terakhir, mungkin kita ngelihat di game yang kelima ini ada fighter lawan fighter. Terus tapi dari tim Onyx kayak nggak mau kasih napas. Apa yang kalian bicarakan sebelum game kelima setelah kalian habis dapetin 2 game, kalah 2 game, game kelima. Apa yang kalian rencanakan untuk game kelima Skylar? Nggak ada sih kata Adi reset dan ya kita main simple aja. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Udah Adi cuma ngingetinnya itu ya. Ya. Gas aja terus. Dan kalau ngebahas tentang kemenangan di game kelima, kalian kayak nggak bener-bener nggak kasih napas dan ada momen-momen di mana kalian memegang kendali. Momen di mana sih itu menjadi momen game kalian di game kelima? Mungkin kita terlalu strong juga kan yang udah dapat turtle 1 dan snowball di situ ya lumayan kuat lah buat ke mid late game. Buat ke mid gamenya, tapi kalau kita ngebahas tentang kekuatan, di sini tim Onyx membuktikan diri. Juara regular season, lalu sekarang menjadi grand finalis pertama ditambah slot M7 Skylar. Kamu kembali ke international scene bersama dengan Onyx mendapatkan slot ini. Bagaimana dengan Skylar? Alhamdulillah sih Bude, soalnya kan yang season 14 sama itulah ya. Cuman ya di season 16 ini ya gue agak berbeda. Ya gue bakal usahain ya kasih yang terbaik lah di internasional nanti dan bawa nama Indonesia. M7 pasti sudah di depan mata untuk tim Onyx. Skylar pun sekarang menjadi pribadi yang baru dan kalau ngebahas hari ini juga kita nggak bisa luput dari permainan kedua jungler, kedua tim. Kairi, Battle Assassin dengan Yasuke hari ini. Battle of Jungler, veteran dan The Youngblood dan Rookie bertemu. Kairi, gimana tadi Kairi kerasain faninya Yasuke? Tadi seru sih, seru banget. Ya semua assassin dia jago dan dia gerakan juga pede. Jadi ya ada berpotensi kata Lutfi. Berpotensi. Tapi kalau ngelihat potensi seorang player, rookie player anyar di sini, apakah ini udah bisa masuk top 3 jungler Indonesia? Buat gua nomor 2 kayaknya di Indo. Buat Nomor sekarang. 2? Buat sekarang. Nomor 1 Dia Kairi. sama Albert ya di nomor 2. Kairi 1. Enggak, gua ketiga. Nomor 1 Kaltizi. Mau ke Indo, Kaltizi mau ke Indo. Aduh. Enggak bercanda. Tapi kalau ngebahas memang hari ini, momen-momen di mana Battle Assassin juga dan kita ngelihat juga Yasuke dengan potensinya. Sebesar apa sih potensi Yasuke? Apakah dia siap juga untuk mungkin ke M7? Menurut gua dia ya ada chance sih, kayak yang dia kasih lihat tadi, dia ya
Ya pede banget pokoknya. Pede banget. Pede banget. Tapi dari hero-hero yang kamu lawan dengan Yasuke hari ini, hero apa yang kamu ngeliat, oh di tangan Yasuke beda nih, Fanny kayaknya Fanny. Fanny-nya. Fanny. Kalau Hayabusanya Yasuke gimana? Ya jago juga, di bawah gua dikit. Dikit, tetap ya, Hayabusa itu soulmate-nya dari Kairi. Jangan disentuh. Bener si Silan dari tadi mau ngomong nih, Ler. Kata Kairi ini dia Gua nggak ada ngomong. lancenya kayak. Gua nggak ada ngomong. Ayo. Tapi memang Nggak ada, jago dia jago. kamu juga pakai Lancelot. Yasuke juga pakai Lancelot. Apakah Lancelot akan menjadi hero babak final lower bracket, mungkin grand final juga. Hari ini juga udah dipakai nih. Kenapa? Lancelot bakal jadi populer juga kah untuk Ya. babak final ini? Ya udah fix. Udah fix. Kenapa nih Lancelot nih? Karena lagi bagus aja Lancelot di meta ini, season ini. Lagi bagus Lancelotnya. Tapi gimana dengan Onyx? Gimana dengan Kairi? Di season ini, di final upper bracket ini. Lagi apa Onyx nih? Lagi apa? Lagi apa? Lagi bagus juga? Lagi OP juga? Atau lagi apa Kairi? Lagi apa, Pi? Lagi apa? Untuk menuju M7 ini Onyx lagi apa? Sorry. Onyx di mode playoff ini lagi apa? Lagi mode apa ini? Oh lagi nggak mau dia apa-apa sih Bude. Kayak biasa aja sih. Ya kayak biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau udah ngelawan kayak gini semuanya. Bentar, Kairi belum. Kairi kasih dong kata-kata mendapatkan slot babak M7. Mendapatkan slot grand final. M7 deh. Kita langsung fokus ke internasional. Internasional di depan mata. Tim Onyx sudah mendapatkan slotnya. Kata-kata dari Kairi. Ya puji Tuhan bisa dapat M7, tiket buat M7 dan apa ya, paling gua try hard lagi ya pokoknya buat final sama M7 buat dapetin piala M7 nanti di Indonesia. M7 sudah di depan mata, piala ingin diraih kembali. Tapi ngebahas tentang sebelum M7 berarti nunggu lawan nih ya. Ada kedua jungler akan kalian mungkin salah satu bertemu kembali. Tadi Kiboy berpikir bahwa mungkin AE yang akan ke grand final. Tapi dari Kairi siapa kayak kira-kira yang bakal ketemu kalian lagi? Dua-duanya udah kalian temuin nih. Alter Ego kayaknya. Kenapa? Lebih jago dikit mungkin. Dikit. Ya, terus mereka lebih pede juga mainnya. Apakah dengan draft-draft mereka Ya, bikin kalian draftnya juga susah ditebak. Jadi ya hero-heronya aneh soalnya. dengan draft yang unik. Mungkin di sini juga Sans yang tadi merasakannya ya. Sans ngerasain hero dari Alter Ego dengan unik-uniknya. Apa respon Sans khususnya di game 1 itu tadi? Udah nggak gimana sih soalnya kita nonton juga kan kemarin dia main. Jadi harusnya udah nggak kaget sih. Soalnya kemarin dia keluarin juga kan. Jadi udah nggak kaget lah. Oke, dari Sans semuanya memang ini di sini gila. Sans semuanya sudah tertebak. Tapi dari Sans sendiri kamu udah ngelawan EVOS, Kayak udah ngelawan Alter Ego. Apa komentar tentang kedua tim ini? dua-duanya ya bagus lah. Soalnya kan besok dia ketemu juga kan. Jadi dua-duanya lagi berapi-api untuk dapatin M7 sih. Jadi siapa kira-kira yang bakal kalian lawan dan dapetin tiket juga? EVOS. Ya EVOS. EVOS, Ya EVOS. orang yang berbeda. Kenapa EVOS? Dari gameplay sih aku lihat masih bagus EVOS lah. Because EVOS ternyata ada suara yang berbeda-beda nih dari setiap membernya. Dari Upi gimana Upi? Siapa yang akan menjadi lawan dari Onyx di Grand Final dan ngedapetin slot M7 pula? Mungkin AE sih. AE. Kenapa Upi? Ada temen aku dulu kan, Owen. Ada Alek. Owen. Si dia. Ya. Ada si Alek. Ternyata ya ingin membawa kawan. Tapi tadi Skylar udah jawab belum ya? Siapa kira-kira Skylar yang akan menjadi kawanmu? Yang ada ya antara EVOS dan juga Alter Ego. AE sih Bude. Kenapa itu? Ya soalnya ada partai anomali gue kan ada Hijume sama Urin. Oke. Jadi dengan
suara yang cukup berbeda, 4 dan T-boy, 1. T-boy. T-Boy tadi udah jawab. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya di sini kita juga ingin mendengarkan dari Sonic yang sudah datang dari jauh-jauh. Mereka ingin mendengarkan sepatah dua patah kata kemenangan slot M7, slot Grand Final dari Onyx. Yang pertama-tama gue mau ucapin terima kasih banyak yang apalagi udah hadir di sini karena ya lumayan jauh lah di pick 2. Terus tetap dukung kita lah karena lusa masih ada match Grand Final dan juga puji Tuhan kita udah dapetin target M7, cuman ini masih permulaan. Kita bakal kasih yang terbaik di Grand Final dan menuju ke M7 ya kita bakal kasih yang terbaik dari yang terbaik sebelumnya lah. Thank you guys. Terbaik dari yang terbaik. Namun kita harus tahu bahwa Onyx masih di atas langit. Sambutlah kemenangan dari tim Onyx. Onyx.